Halo sahabat dan kerabat Askara Radio di mana saja Anda berada. Salam sejahtera. Dan saya Frederick Makitan kembali lagi menjumpai Anda di ruang yang sama dalam acara Dia. Nah, pada episode hari ini kita masih akan meneruskan apa yang disebut khotbah di bukit. Kita akan belajar dan merenungkan hal itu. Khotbah di bukit adalah khotbah Tuhan Yesus di salah satu bukit di Galilea pada 2000 tahun yang lampau. Nah, pada berturut-turut dalam beberapa episode sebelumnya kita sudah memulai khotbah di bukit dalam tema besar tentang kerajaan Allah ini. Dan hari ini kita sampai pada satu hal yang saya dasarkan, dan pembelajaran atau perenungan ini saya dasarkan atas dua ayat. Ayat ini tentang perkataan-perkataan Yesus yang keluar dari mulut Yesus sendiri, yaitu dari Matius pasal 5 ayat 21 sampai 22. Ini ada sebagian kecil dari satu paket khotbah di bukit dalam 3 pasal yang dicatat secara detail, secara rinci oleh Matius, salah satu dari 12 murid Yesus. Saya bacakan dulu Matius pasal 5 ayat 21 dan 22. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Wow, ini adalah satu pengajaran yang sama sekali baru bagi orang-orang Yahudi, bagi audiens, dan secara khusus bagi murid-murid Yesus sendiri yang 12 orang yang baru saja pagi sebelum khotbah ini, mereka baru ditetapkan menjadi murid-murid Yesus. Ya, khotbah ini atau perkataan Yesus ini mengandung ada satu kuasa yang besar yang ini menunjukkan bahwa Yesus punya kuasa. Orang lain tidak berani mengatakan hal semacam itu. Karena ini ada satu pembelajaran atau satu pelajaran tentang moral yang begitu tegas dan mengherankan. Mengapa? Ya, kita coba lihat di dalam ayat 21. Di sini Yesus katakan, kamu audiens, murid-murid Yesus ini, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, orang Israel, ya. Jangan membunuh. Itu ada di dalam hukum Taurat secara jelas. Dan siapa yang membunuh harus dihukum. Jadi intinya adalah hal membunuh dan bahwa pembunuh harus dihukum. Jadi tidak bisa lari, harus dihukum. Nah, kita tidak bicara tentang hukuman-hukuman apa itu, terlalu panjang ya, mungkin bukan waktunya sekarang. Tapi yang kita mau melihat adalah persoalan atau pengertian membunuh ini. Nah, pada waktu itu, yang membunuh yang dimaksudkan di sini, yang dipahami pada dasarnya adalah pembunuhan secara fisik. Jadi menghilangkan nyawa orang lain. Secara langsung maupun tidak langsung. Nah, kalau sudah begitu, hukumannya ya harus ada. Nah, apa hukumannya? Bukan itu yang menjadi pembahasan kita pada hari ini. Jadi intinya bahwa yang membunuh dalam pengertian itu harus dihukum, pasti dihukum. Cepat atau lambat, bagaimanapun caranya, pasti dihukum. Kecuali ditebus. Menurut hukum Taurat. Tetapi yang sungguh mengherankan kita, yang membuat kita berpikir, adalah apa yang dikatakan Yesus ini. Ya betul, dan aku sudah katakan siapa yang membunuh harus dihukum. Jadi jangan membunuh. Tapi, nah ini dia. Yesus katakan, setiap orang yang marah kepada saudaranya harus dihukum. Nah ini satu persatu coba kita lihat ini. Siapa yang marah kepada saudaranya harus dihukum. Seakan-akan hal marah ini atau hal amarah ini sudah diangkat oleh Yesus dari segi moral
dari segi etika, Yesus sudah mengangkat persoalan marah ini ke satu tingkat yang tinggi, yang serius, yang menjadi perhatian Yesus, yang akan menjadi satu bahan pemikiran tentang moralitas bangsa Israel atau moralitas manusia. Jadi marah seakan-akan diangkat setingkat dengan hal membunuh. Marah. Tentu saja yang Yesus maksudkan bukan seperti ini. Jadi misalnya gini, saya secara tidak sengaja disenggol orang, lalu saya jatuh. Ya otomatis spontan saja saya merasa marah. Dan bisa saja saya marah kepada orang yang kurang berhati-hati yang membuat saya jatuh. Ya tentu bukan soal begitu. Jadi marah semacam itu berarti sudah membunuh. Padahal cuma pelampiasan rasa marah karena akibat dia saya jatuh. Tidak begitu. Juga marah yang dimaksudkan Yesus bukan sekadar misalnya kita tersinggung, ya. Ada orang berkata sesuatu lalu kita merasa tersinggung karena itu mengenai diri kita barangkali atau hampir mengenai diri kita. Lalu kita tersinggung, kita jengkel. Lalu kita marah. Nah, apakah marah seperti ini sudah sama levelnya dengan membunuh? Tidak, bukan itu maksud Yesus. Atau seorang suami atau istri ya marah kepada pasangannya karena ada satu ketidakberesan, ada satu persoalan, ya. Apakah itu sudah setingkat membunuh? Tidak. Atau orang tua memarahi anaknya karena kesalahannya untuk mendidik dia. Apakah itu sudah setingkat membunuh? Tentu tidak. Atau sebaliknya seorang anak jengkel kepada orang tuanya. Dan karena jengkelnya dia juga marah kepada orang tua. Apakah itu sudah sampai setingkat membunuh? Tidak, bukan itu yang dimaksudkan. Nah, bagaimana kita pahami ini? Kita lihat dalam kata-kata Yesus berikutnya. Nah, berikutnya Yesus katakan begini. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan yang berikut, siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Jadi begini, tekanannya sebenarnya ada pada dua kata ini, kafir dan jahil. Jadi seseorang berkata kepada saudaranya, temannya atau siapa saja, kafir kamu itu kafir. Lalu yang lain misalnya mengatakan, kamu itu jahil. Coba kita perhatikan dulu kata ini, ya. Kafir dalam pemahaman orang Israel pada waktu itu, ya. Ini ditujukan kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi, ya, yang dianggap mereka itu tidak menyembah Allah Yahweh, Allah yang disembah bangsa Israel, Allah yang dikenal melalui Abraham, yang dijelaskan oleh Abraham, dari keturunan Abraham. Jadi bangsa-bangsa non-Yahudi inilah bangsa-bangsa kafir karena mereka tidak menyembah Allah yang benar, Allah Israel atau yang disebut Yahweh itu. Nah, ini pengertian yang cukup mendasar, yang juga berlaku umum kalau orang mengatakan itu kafir. Jadi itu berarti ada bangsa-bangsa yang tidak masuk hitungan dalam hal iman kepada Allah Yahweh, Allah satu-satunya itu. Di dalam perjanjian baru, pengertian ini berkembang. Saya tidak mengupas ini secara etimologis yang terlalu besar, terlalu luas, terlalu tinggi. Tetapi dalam perjanjian baru, sebagai contoh, arti kata kafir ini juga adalah menunjukkan kepada orang-orang beriman, orang-orang yang sudah mengenal Yesus, yang sudah percaya kepada Yesus, yang sudah mengikuti Yesus, tetapi mereka tidak memiliki cara berpikir, mindset, dan juga tidak memiliki pola hidup yang sesuai dengan Injil, yang sesuai dengan firman Tuhan, yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Yesus. Mereka ini juga bisa disebut sebagai orang kafir. Jadi cukup dengan dua kata ini saja, dua pengertian ini saja kita berbicara untuk episode kali ini. Nah, kalau begitu,
Mengapa kata kafir ini yang dicontohkan oleh Yesus? Jadi kafir yang berarti kamu bukan orang-orang yang menyembah Allah yang benar. Kamu adalah bangsa bukan Yahudi. Dan kafir yang berarti kamu adalah orang yang tidak bertobat. Orang-orang sudah kenal Yesus tapi tidak hidup menurut perkataan Yesus. Menurut pola hidup Injil, pola hidup Kristus. Nah, kamu semua ini adalah kafir. Nah, tuduhan semacam ini atau penghakiman semacam ini. Sekarang kita hubungkan dengan soal marah itu tadi. Nah, Yesus memaksudkan marah ini. Seperti yang saya katakan tadi, bukan yang ringan-ringan seperti yang saya contohkan itu tadi. Tapi marah ini atau barangkali kata amarah itu lebih mungkin kita pahami. Ini ada hubungan sampai kepada bagian yang terdalam dalam hidup seseorang. Jadi sumbernya ada di dalam, yaitu pikiran dan hati atau perasaan manusia. Jadi ini sudah mengarah kepada satu kebencian, ketidaksukaan. Jadi ketidaksukaan kepada satu bangsa atau kelompok yang lain, ketidaksukaan atau kebencian kepada orang-orang lain yang dianggap tidak mengikuti aturan-aturan atau tidak mengikuti firman Allah yang dia sebenarnya sudah tahu. Nah, ini kejengkelan atau kebencian yang sudah memuncak semacam ini melahirkan salah satunya adalah kata kafir. Kamu kafir. Nah, apa yang perlu dimengerti di sini adalah begini. Atau saya teruskan dulu kata jahil ya. Nah, jadi jahil ini dalam pengertian umum dan juga kalau kita mau menggali, jahil ini sama dengan bodoh, tolol, goblok, ya, nggak punya otak, kasar-kasar. Jadi kata jahil itu sebenarnya kata yang kasar, ya. Kamu jahil, kamu tuh goblok, dungu, bodoh, tolol, nggak punya otak. Jadi seperti itu. Nah, kata-kata semacam ini kan tidak mungkin lahir begitu saja secara sepele, secara remeh dari mulut. Mesti lahir dari satu pemikiran atau lahir dari satu hati yang telah mencapai satu puncak kemarahan atau puncak kebencian. Maka bisa keluar kata-kata semacam itu. Jadi Yesus mau menunjuk kepada sumber, ya. Jadi kemarahan yang bersumber dari hati yang telah membenci, yang telah memisahkan orang lain dari dalam hidupnya, hati yang sungguh menghina. Ya, jadi kata-kata jahil ini mengandung arti penghinaan. Bahkan kata kafir juga begitu. Jadi dua kata ini ada hal yang esensial di sini, yaitu penghinaan. Nah, persoalannya sekarang di sini. Yesus datang hadir ya, memang dia datang kepada bangsa ini, bangsa Israel ini, mulai dari bangsa ini. Tapi kehadiran Yesus yang membawa keselamatan itu bukan saja berlaku kepada orang Israel. Ya, Rasul Paulus menjelaskan ya, karena Israel menolak, ini dibawa kepada bangsa-bangsa yang lain. Maka Yesus mau menunjukkan pada mereka bahwa di belakang hukum Taurat yang ditaati oleh orang-orang Israel, orang-orang Yahudi itu, ada hati Allah yang tidak pernah membenci bangsa-bangsa lain. Sebetulnya kalau Israel sungguh betul-betul ingat apa kata seperti Nabi Yesaya, Yeremia dan lain-lain itu ya, walaupun bangsa-bangsa lain dipakai oleh Allah untuk menghukum, bangsa-bangsa lain dipakai oleh Allah untuk menghukum bangsa Israel, tapi Allah juga mengasihi mereka. Jadi Yesus mau memberikan satu pembaruan mindset kepada murid-murid yang nanti kelak mereka akan meneruskan pelayanan Yesus. Bahwa Allah tidak membenci bangsa lain. Allah tidak membenci kelompok lain. Allah tidak hanya mengasihi bangsa Yahudi, kelompok Yahudi. Tapi Allah juga mengasihi bangsa-bangsa lain yang non-Yahudi, yang bukan Yahudi. Allah juga tidak hanya sayang kepada orang-orang yang dianggap berbuat baik kelihatan dari luar, tapi juga kepada orang-orang lain yang belum bertobat, yang belum mengenal Kristus, yang belum mengikuti Kristus. Mereka juga adalah objek kasih Allah.
jadi disinilah tingkat moralitas, tingkat etika, tingkat nilai-nilai etis, nilai-nilai iman yang sangat tinggi yang Yesus mau menjelaskan kepada ke-12 murid ini agar mereka mengerti. Jadi hati-hati. Nah, jangan lupa Yesus katakan semua itu ada hukuman. Nah, hukuman berupa apa? Hukumannya bagaimana? Hukumannya kapan? Itu adalah urusan Allah. Nah, hal yang kedua yang perlu kita lihat di sini bahwa siapakah kita ini yang merasa berhak menghina orang lain? Seakan-akan mereka itu bukan orang yang dikasihi Allah. Seakan-akan begitu. Bakal dihukum. Siapa kita ini? Karena hanya Tuhan yang tahu. Apakah bangsa ini, kelompok ini, pribadi ini, akhirnya dia akan menerima Yesus Kristus. Dialah justru yang akan menerima iman itu. Memiliki iman itu dan melakukan yang dikehendaki oleh Yesus atau tidak. Yesus yang paling tahu. Tidak ada hak pada manusia untuk menjatuhkan hukuman A, menghina orang dan menjatuhkan hukuman kepada orang lain. Nah, biarkanlah hukuman itu adalah hak Allah. Hak Tuhan Yesus sendiri. Dia yang akan menghukum pada waktunya dengan caranya sendiri. Tapi tujuan Allah berdasarkan kasih-Nya, maka bangsa-bangsa lain, kelompok lain, orang-orang lain semua adalah orang-orang yang ingin dijemputnya. Ingin diperbarui supaya mereka menjadi orang-orang yang percaya kepada Yesus dan menerima kebenaran sehingga mereka bisa mengerti hati Allah di balik segala hukum yang ada. Nah, jadi inilah poinnya. Jangan berkata kafir, jahil, karena dua-dua itu adalah penghinaan kepada orang lain. Padahal orang lain itu adalah sama. Mereka ciptaan Allah dan Allah juga menginginkan mereka mengalami pembaruan dan menerima pembenaran dari Allah di dalam Yesus Kristus. Maka hati-hati dengan perkataan kita, tapi lebih utama hati-hati cek hati kita ini sendiri. Apa yang sebenarnya ada di dalam pikiran kita? Kebencian, hati ini penuh dengan kebencian kepada orang lain dan menganggap orang lain itu bakal masuk neraka. Bukan itu. Itu cek ini. Jadi kemarahan yang dimasukkan oleh Yesus dan kemarahan yang datang dari sumber hati yang telah membenci atau memisahkan dan menghina orang lain. Ini yang mau diberikan oleh Yesus sebagai satu pembelajaran. Topik yang paling penting dalam kehidupan kita manusia. Sampai di sini pembelajaran kita dalam episode ini. Dan perenungan kita ini kiranya akan mendatangkan satu sentuhan baru, sentuhan surgawi buat kita. Terima kasih atas perhatian Anda dan saya berdoa kiranya Tuhan memberkati Anda melalui apa yang Anda dengar pada hari ini. Get your message. Have a good day and see you next time.